Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Triningsih. Saya magang di unit Bimba UEO cabang Legenda Wisata. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu variation skill. Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Kenapa kegiatan belajar harus divariasikan? Kegiatan belajar harus divariasikan agar tidak menimbulkan rasa bosan kepada anak didik kita. Kemudian tujuan yang ingin dicapai dalam memvariasikan kegiatan belajar adalah tujuannya adalah supaya anak lebih semangat dalam melakukan pembelajaran, menumbuhkan minat belajar anak, kemudian anak tidak merasa bosan, anak merasa nyaman dalam belajar mengajar. 3 aspek belajar yaitu adalah sebagai berikut: kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan kemampuan psikomotorik. Yang dimaksud dengan kemampuan kognitif yaitu adalah kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak dan kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Kemudian yang dimaksud dengan kegiatan kemampuan afektif adalah kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan kita, perasaan suka dan tidak suka, kemudian perasaan senang dan tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, ngobrol, berdongeng, dan bercerita. Kemudian yang terakhir ada kemampuan psikomotorik, yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh kita. Psikomotorik itu dibagi menjadi 2. Psikomotorik itu ada motorik kasar dan motorik halus. Kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan, kaki seperti menangkap, melempar, menari, bertepuk, itu masuknya ke motorik kasar. Kemudian ada motorik halus. Motorik halus itu yang berkaitan dengan penggunaan jari dan tangan, seperti mewarnai, memegang pensil warna, menulis, menarik garis. Kemudian Bimba UEO itu menggunakan kemampuan motorik halus dan kasar dalam proses belajar mengajarnya. Kemudian bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatannya? Kegiatan aspek belajar tersebut, penerapannya adalah motivator ini menerapkan dengan cara memvariasikan aspek afektif, kognitif, psikomotorik dengan berbasis teori Bandul, di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan membaca bacaan. Mengapa dengan teori Bandul? Karena teori Bandul mempunyai sifat yaitu selalu kembali ke tengah. Dalam analoginya, kita melihat jam Bandul bergerak dari tengah kemudian ke samping dan selanjutnya kembali lagi ke tengah, lalu Bandul bergerak ke samping kiri, selanjutnya Bandul akan kembali ke tengah lagi, begitu seterusnya. Jadi teori Bandul ini merupakan prioritas atau kegiatan utama yang lebih banyak dilakukan dibanding kegiatan selingan. Motivator wajib mengarahkan anak bermain baca-bacaan. Kemudian motivator fokus untuk melihat ekspresi anak, apakah anak senang atau tidak senang, kemudian apakah anak suka atau tidak suka. Motivator kemudian membimbing agar anak akan melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama agar tidak menciptakan rasa bosan pada anak tersebut. Motivator pun wajib sesekali memberikan reward kepada anak agar anak merasa dirinya dihargai, dihargai pencapaiannya, usahanya, seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan the law effect? Hukum akibat,
Yang dimaksud dengan hukum akibat ini adalah ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang kemudian dimaksud dengan the law exercise adalah hukum latihan. Ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak dengan kemampuan. Kemudian yang terakhir the law of readiness. The law of readiness ini adalah kesiapan. Ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun akan semakin menyenangkan dan membuat anak bahagia.